Selanjutnya, contoh kurikulum ideal. Kurikulum yang pertama, kurikulum Merdeka di Indonesia yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran, dan pengembangan karakter siswa. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu sesuai dengan standar nasional dan internasional. Yang ketiga, kurikulum STM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics yang bertujuan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving siswa. Yang selanjutnya, pengertian kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang benar-benar ditetapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum ini merupakan hasil dari implementasi kurikulum ideal yang bisa mengalami modifikasi atau adaptasi sesuai dengan kondisi nyata, sumber daya yang tersedia, dan kemampuan guru serta peserta didik. Selanjutnya, contoh kurikulum aktual. Contoh kurikulum aktual. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah tertentu yang mungkin masih mengalami keterbatasan dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek akibat kurangnya fasilitas atau keterampilan guru. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran campuran atau blended learning dalam KBK, di mana guru mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, adaptasi kurikulum STM di sekolah pedesaan, di mana pembelajaran lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal dan sumber daya yang tersedia, seperti eksperimen sederhana dengan bahan-bahan alami. Selanjutnya, pengertian hidden curriculum. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi adalah nilai, norma, sikap, dan perilaku yang dipelajari peserta didik secara tidak langsung dalam lingkungan pendidikan, meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam kurikulum formal. Hidden curriculum terbentuk melalui interaksi sosial, budaya sekolah, serta kebiasaan yang ditetapkan oleh guru dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, contoh hidden curriculum. Yang pertama, disiplin dan tanggung jawab. Siswa yang terbiasa datang tepat waktu ke sekolah tanpa harus diajarkan secara langsung. Yang kedua, kerjasama dan toleransi. Siswa yang belajar menghargai pendapat teman dalam kerja kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan dan kejujuran. Seorang siswa yang ditunjuk menjadi ketua kelas belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang keempat, etika dan sopan santun. Guru yang selalu berkata sopan kepada siswa tanpa sadar mengajarkan etika berbicara. Yang kelima, kemandirian. Siswa yang terbiasa mengatur jadwal belajar sendiri tanpa arahan langsung dari guru. Selanjutnya, manfaat hidden curriculum. Yang pertama, membentuk karakter peserta didik, membantu siswa mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang kedua, menanamkan nilai sosial, mengajarkan norma sosial seperti kerjasama, empati, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk dunia nyata, mengembangkan keterampilan soft skills yang berguna di lingkungan kerja dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial, membantu siswa belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang kelima, menunjang kurikulum formal. Hidden curriculum menggapai materi yang diajarkan dalam kurikulum resmi dengan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.